Selamat datang di Kisah di Ujung Malam. Rumah kecil untuk hati-hati yang hari ini terlalu lelah, berpura-pura baik-baik saja. Kalau malam ini kepalamu terlalu ramai, atau dadamu terasa terlalu penuh, tapi tidak tahu harus cerita ke siapa. Duduklah di sini sebentar. Redupkan lampu kalau perlu. Tariklah selimutmu sehingga membuatmu lebih hangat. Karena malam ini ada satu surat tengah malam yang mungkin akan menemukan bagian dirimu yang diam-diam sedang retak. Dan kalau kamu merasa tempat ini bisa jadi rumah untuk pulang di malam-malam berikutnya, silahkan subscribe supaya kita tidak saling kehilangan saat dunia terasa terlalu bising. Surat malam ini datang dari seorang wanita yang tidak ingin disebutkan namanya. Yang ia tulis di bagian kecil bawahnya, "Tolong bacakan ini, karena aku sudah terlalu lelah untuk memendamnya sendirian." Dan malam ini, surat itu tentang seseorang yang tidak pernah jadi milik kita. Kehilangannya terasa seperti separuh hidup kita ikut dibawa pergi. Yang paling menyakitkan, kadang bukan ditinggalkan, tapi menyadari kita bahkan tidak pernah benar-benar memiliki. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih menyimpan namamu di kontak yang tidak pernah berbunyi lagi. Lucu. Sungguh sangat lucu. Ada orang yang bahkan tidak pernah menjadi milik kita. Tapi kehilangan mereka terasa seperti dunia mendadak terlalu sunyi. Malam itu hujan turun kecil. Kipas kamar berbunyi pelan di sudut ruangan. Dan seperti biasa, aku membuka lagi percakapan lama yang seharusnya sudah berhenti kubaca sejak lama. Aku tahu itu buruk. Aku tahu itu tidak sehat. Tapi beberapa orang tidak benar-benar pergi dari hidup kita. Mereka hanya pindah menjadi kenangan yang diam-diam tinggal di kepala. Aku ingat sekali pertama kali kita ngobrol. Tidak ada hal besar. Tidak ada juga momen film romantis. Hanya balasan sederhana.
dari story hujan yang ku posting malam itu. Hujan begini enaknya ditemani teh hangat. Sesederhana itu. Yang anehnya, dari kalimat kecil itu, kamu akhirnya jadi orang yang paling sering aku tunggu. Awalnya kita cuma saling kirim meme receh, saling mengeluh soal hari yang terlalu melelahkan, saling bilang hati-hati di jalan. Hal-hal kecil yang sekarang justru paling menyakitkan kalau diingat. Apakah kamu tahu? Bagian yang paling berbahaya dari rasa nyaman, dia datang pelan-pelan, tanpa suara, tanpa izin. Tiba-tiba saja, kita sudah terbiasa mencari seseorang setiap malam. Aku pun mulai hafal jam tidurmu, jam makanmu, nada kesalmu saat capek kerja, bahkan suara nafasmu ketika ketiduran di telepon. Dan bodohnya, aku mulai mengira mungkin kita sedang menuju ke arah sesuatu. Padahal kita tidak pernah punya apa-apa. Malam itu kita dipenuhi cerita tentang masa kecilmu, tentang cerita ayahmu yang galak, tentang bagaimana kamu selalu takut gagal jadi laki-laki yang berguna. Aku mendengarkan semuanya tanpa sadar. Aku mulai menjadikan suaramu sebagai rumah. Kadang kamu menelponku jam 2 pagi hanya untuk bilang hidupmu sedang berat. Dan aku selalu ada. Selalu. Lucunya, orang yang paling sering menemani kita melewati malam justru menjadi orang yang tidak bisa kita miliki. Aku masih ingat malam saat listrik rumahku mati. Aku panik sendirian. Hujan turun dengan derasnya. Jalanan di depan rumahku gelap. Lalu kamu bilang, "Jangan takut. Aku akan menemanimu sampai kamu tidur." Sungguh kata yang sangat sederhana. Tapi sejak malam itu, aku mulai jatuh terlalu dalam. Aku mulai membayangkan hal-hal kecil. Sarapan bareng, belanja bulanan bareng, bahkan bertengkar soal warna cat rumah.
hal-hal hal-hal bodoh yang tidak pernah kita bicarakan. Karena manusia memang sering terlalu jauh berharap. Hanya dari perhatian kecil yang terus diulang. Lalu suatu hari, kamu berubah. Balasan pesan kamu lebih lama. Teleponmu mulai jarang. Dan kamu sering menghilang tanpa kabar. Yang anehnya, aku tetap pura-pura tidak sadar. Karena kadang kita rela membohongi diri sendiri. Asal tidak kehilangan seseorang. Sampai malam itu datang. Kamu mengirimkan sebuah foto. Foto dengan seorang perempuan tersenyum di sampingmu. Dengan kata, doain ya. Semoga kali ini aku berhasil. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Pelan-pelan. Seolah kalau aku baca lebih lambat, artinya pun bisa berubah. Tapi tidak. Tetap sama. Dan malam itu aku baru sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku tidak pernah kehilanganmu. Karena sejak awal, aku memang tidak pernah benar-benar memilikimu. Aneh. Ya, sangat aneh. Bagaimana hatiku bisa hancur oleh hubungan yang bahkan tidak pernah kita mulai. Setelah malam itu, aku masih sering membuka chat kita. Masih. Setiap malam. Kadang cuma untuk melihat stiker bodoh yang pernah kamu kirim. Kadang cuma untuk membaca pesan lama. Udah makan belum? Bahwa ternyata yang paling sulit dilepaskan bukan seseorang, tapi kebiasaan merasa diperhatikan. Aku mencoba membenci kamu. Sungguh. Tiap kali mau marah, aku ingat bahwa kamu tidak pernah benar-benar berjanji apa-apa. Dan itu lebih sakit lagi. Karena artinya, aku patah hati sendirian. Aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tidak bisa marah terang-terangan. Dan tidak bisa menuntut apapun. Karena di mata dunia, kita bahkan bukan siapa-siapa. Tapi, kenapa ya? Orang yang tidak punya status justru meninggalkan luka paling dalam. Mungkin karena hubungan tanpa nama yang memberi ruang lebih besar untuk berharap. Dan harapan selalu mempunyai cara yang paling kejam untuk
untuk menghancurkan manusia. Aku mulai belajar hidup tanpa notifikasi darimu. Belajar tidur tanpa suara teleponmu. Belajar makan tanpa cerita recehmu. Dan aku menjalani malam. Belajar menjalani malam tanpa mengecek apakah kamu online atau tidak. Sulit. Sangat sulit. Karena beberapa orang tidak datang membawa cinta yang besar. Mereka datang membawa kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru itu paling susah hilang. Terkadang aku masih memikirkanmu saat hujan turun. Saat ada lagu yang sering kamu kirim. Saat melihat kursi kosong di coffee shop langganan kita. Saat tanpa sengaja menemukan fotomu di galeri lama. Aku menangis sesekali. Diam-diam. Tapi tidak lagi berharap kamu kembali. Karena akhirnya aku mengerti bahwa tidak semua orang yang hadir harus dimiliki. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan kita rasanya dicintai sebentar, lalu ditinggalkan pelan-pelan. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai hari ini aku belum menghapus namamu. Bukan karena masih berharap, tapi karena aku ingin mengingat bahwa pernah ada seseorang yang membuatku merasa sangat hidup. Meski akhirnya bukan sama aku. Kalau malam ini kamu juga terlalu merindukan seseorang yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu, aku cuma mau bilang, perasaanmu itu valid. Kehilangan tetaplah kehilangan. Meski hubungan itu tidak pernah punya nama. Dan kalau kamu juga punya cerita yang terlalu berat untuk kamu pendam sendiri, kamu bisa langsung menitipkannya ke Surat Tengah Malam. Siapa tahu, suatu malam nanti, suratmu akan menemani seseorang untuk bertahan hidup. Selesai. Kadang ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya belajar hidup pelan-pelan bersama waktu. Terima kasih, kamu sudah menemani surat malam ini sampai selesai. Kalau dadamu masih terasa penuh, tidak apa-apa. Karena tidak semua kesedihan harus selesai malam ini. Dan kalau kamu juga punya cerita yang terlalu sesak untuk dipendam sendiri, titipkan saja ke Surat Tengah Malam. Siapa tahu, di luar sana ada seseorang juga yang sedang berusaha bertahan dan menemukan dirinya lewat ceritamu. Jangan lupa subscribe supaya rumah kecil ini tetap menyala untuk orang-orang yang pulang larut malam. Sekarang pelan-pelan kita lepaskan semuanya. Tarik nafas dan biarkan malam ini membawa pergi hal-hal yang sudah terlalu lama kamu genggam sendirian. Selamat malam. Kita bertemu lagi di ujung sunyi berikutnya.